Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi dan Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fahri SPD MPD. Kami akan menjelaskan mengenai industri pariwisata halal yang beranggotakan 1. Nisa Sania Karaman dengan NIM 193, Nur Erina Oktaviana NIM 221, Novidatul Rahmadani NIM 194, Puguh Priyowibowo NIM 198, dan Rifa Nur Alifah NIM 205. Materi pertama yaitu mengenai pengertian. Secara sederhana, pariwisata dapat dimaknai sebagai aktivitas perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam periode dan untuk tujuan tertentu baik oleh perorangan maupun secara kelompok. Perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Pengalaman tersebut tentu didapatkan di luar aktivitas kesehariannya seperti bekerja, bersekolah, maupun mengurus rumah tangga dalam waktu yang sementara. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Erina mengenai sejarah pemikiran pariwisata. Selanjutnya adalah sejarah pemikiran. Gagasan tentang pariwisata halal diawali dengan ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan istilah ziarah atau perjalanan. Ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan pariwisata, yaitu hijjah, ziarah, dan rihlah. Ketika istilah tersebut memberikan makna bahwa perjalanan dilakukan untuk kunjungan yang memiliki tujuan tertentu. Perjalanan diadakan karena beberapa hal, yaitu adanya kewajiban berkunjung, misalnya haji bagi yang mampu, kunjungan ke tempat-tempat suci agama Islam, dan kunjungan untuk tujuan pendidikan dan perdagangan. Kesamaan tersebut dari makna tersebut adalah perjalanan untuk menaati perintah dari Allah. Dalam pelaksananya, Muslim mengikuti syariat Islam sehingga perjalanan harus diadakan secara halal juga. Gagasan pariwisata halal kemudian mengalami perkembangan di dalam pemikiran Islam maupun ekonomi Islam. Potensi pengembangan industri pariwisata syariah sangat besar di Indonesia dengan meningkatkan jumlah restoran, hotel, dan lainnya yang bersertifikasi halal. Juga dengan peningkatan sarana dan prasarana daya tarik wisata, travel, agen, tour guide, dan seluruh stakeholder yang terkait, melakukan sedikit penyesuaian pelayanan dan produknya untuk memenuhi kriteria umum pariwisata syariah. Tentunya wisatawan muslim lebih tertarik ke Indonesia mengingat Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luar biasa dan daya tarik wisata yang beragam dan sangat menarik. Materi selanjutnya yaitu konsep perkembangan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudari Novidatul. Yang selanjutnya, konsep perkembangannya di Indonesia. Peluncuran wisata syariah bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober sampai 2 November tahun 2013. Peluncuran ini dilakukan oleh Esti Reko Astuti, Dirjen Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf. Kemenparekraf menetapkan 9 destinasi wisata syariah di Indonesia, yang diantaranya Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok, dan Makassar. Diharapkan dengan diluncurkannya wisata syariah ini dapat menjadikan Indonesia destinasi yang ramah bagi turis muslim. Berbicara tentang wisata syariah, bukan hanya wisata ke tempat-tempat religi atau ziarah saja, melainkan lebih kepada pelaksanaannya yang mengedepankan pelayanan berbasis standar halal umat muslim, seperti penyediaan makanan halal dan tempat ibadah, informasi masjid terdekat, dan tidak adanya minuman beralkohol di hotel tempat wisatawan menginap. Ketika sebuah hotel menyediakan musola dengan kamar-kamar yang menyediakan kitab suci Al-Quran, sajadah dilengkapi dengan arah kiblat dan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan oleh pelancong muslim untuk bisa beribadah dengan nyaman dan tidak menyediakannya minuman keras, maka hotel itu telah menerapkan prinsip syariah. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata halal mengingat sebagian besar penduduknya adalah muslim dan adanya faktor pendukung seperti ketersediaan produk halal.
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara alami budayanya telah menjalankan kehidupan bermasyarakat yang Islami, sehingga di sebagian besar wilayahnya yang merupakan destinasi wisata telah ramah terhadap Muslim traveler. Materi selanjutnya yaitu strategi pengembangan yang dijelaskan oleh Saudara Pugu. Materi selanjutnya adalah strategi perkembangan. Untuk mencapai peringkat pertama dalam GMTI 2019, Kemenpar bekerja sama dengan Crescent Rating Mastercard menyusun program Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI. Di samping itu, ada 3 strategi utama yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pengembangan pemasaran, yang kedua adalah pengembangan destinasi, yang ketiga adalah pengembangan industri dan kelembagaan. Sebagai contoh, saat ini pemerintah menetapkan 5 daerah yang menjadi tujuan pengembangan wisata halal, yakni Aceh, Sumatera Barat, Lombok, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang berbentuk secara Islami yang kafah. Banyak hal yang positif yang bisa dikembangkan sebagai World Best Halal Cultural Destination serta budaya Islami rahmatan lil alamin yang bisa dinikmatin dan dikunjungi siapapun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rifa. Selanjutnya, prospek kerja pariwisata halal. Seiring maraknya tren wisata halal yang mana telah menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global, pengembangan wisata halal dapat menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia. Hal tersebut tidak menjadi masalah dikarenakan Indonesia sebagaimana negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Dapat dilihat bahwa pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Industri wisata ini bertujuan bukan hanya memberikan aspek material, spiritual, dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Dengan adanya kelebihan yang kita miliki, yaitu dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak, diharapkan dapat memberikan peluang dan prospek kerja yang cukup besar terutama dalam bidang ekonomi dengan didukung oleh semua sektor. Nah, contoh dari objek dalam pariwisata halal dapat berupa kunjungan wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata suaka alam atau taman nasional, eko pariwisata, dan pariwisata buatan yang diinterpretasikan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Konsep pariwisata halal dalam prakteknya memilih destinasi wisata yang menjunjung tinggi kaidah syariat Islam dan menjadi pertimbangan utama. Jadi, pariwisata halal dalam prakteknya memilih destinasi wisata yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah Islam dan menjadikan konsep pertimbangan utama. Setiap destinasi wisata yang akan menjadi tujuan harus sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.